Pil obat tingkat 7, Jade Cold Ice Pill. Ketika Benmeo masih muda, dia menggunakannya sebagai gula untuk dimakan dan dimainkan. Tanpa menunggu Suling untuk melihat lebih dekat, sebuah suara terdengar di laut Ki Suling. Suling terdiam. Emalego, bukannya aku tidak mengenali pil obat kelas 7? Perlu kucing hitam untuk mengingatkannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah alkemis kelas 9 puncak, dan keahliannya dalam menempa pil tidak ada bandingannya. Karena itu, dia tidak menempatkan budidaya pil kelas 7 di mata sama sekali, jika bukan karena lapisan cairan yang mengelilingi pil, dia pasti bisa melihat pil apa itu. Efek dari pil obat ini. Sama seperti Suling ingin menjelaskan efek dari pil ini, dia mendengar kucing hitam itu berkata, pemurnian? Jika tidak ada yang salah, setelah menggunakan pil kelas 7 ini, Anda akan dapat menembus setidaknya 2 alam kecil lagi dan langsung mencapai alam asal tingkat ketiga. Bisakah kamu diam? Suling berkata dengan dingin. Jangan lupa, kamu masih berutang 100.000 kristal Xuan bermutu tinggi padaku. Kucing hitam mencibir dan berkata dengan lembut, jika kamu memberiku pelet tulang giok dingin ini, aku tidak akan mengambil 100.000 kristal mistik bermutu tinggi. Little Black, aku menyarankanmu untuk bersikap baik. Suling tertawa getir. Harga pasar ramuan kelas 7 setidaknya harus 10 juta kristal mistik bermutu tinggi. Bagaimana mungkin Suling memberinya harta yang begitu berharga ketika kucing hitam itu memintanya? Kapan kamu akan memberiku 100.000 kristal Xuan bermutu tinggi? Kucing hitam itu bertanya. Sebagai anak kucing yang baik hati, ia tidak bisa begitu saja melakukan sesuatu. Aku tidak punya kristal mistis sekarang. Namun, ada beberapa pil kelas 6 di sini. Tidak banyak gunanya bagiku untuk menyimpannya, jadi aku akan memberimu satu saja. Suling mengeluarkan pil kelas 6 dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke atas meja. Kali ini, kucing hitam itu juga keluar dari lautan aura Suling dan langsung memakan pil tingkat 6. Petakan! Dengan beberapa suara, ia menelan pil itu. Apa omong kosong kelas 6 dan, aku tidak merasa ada efek sama sekali. Sebaiknya aku memberimu 100.000 kristal mistik bermutu tinggi. Kucing hitam itu mendengus dingin dan membalas. Alasan utama pil itu adalah karena efeknya lebih kuat. Kristal Xuan terutama mengandung ki mistik dalam jumlah besar. Pelet obat tidak dapat dibandingkan dengan ki mistik. Suling membalas, jika menurutmu itu tidak layak, maka kembalikan manik dan kelas 6 itu kepadaku dalam keadaan utuh. Aku akan memberimu 100.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Kucing hitam tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Suling dengan dingin dan berkata, Suling, aku menyarankanmu untuk bersikap baik. Haha. Xiao Hei, jangan khawatir. Ketika kita sampai di ibu kota, berapa banyak kristal Xuan yang tidak bisa kita dapatkan dengan tangan kita? Suling tertawa dan menghiburnya. Baiklah, cepat makan pil tulang es Jade Frost. Saya akan membantu melindungi Anda dari samping. Kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Meningkatkan kekuatanmu adalah hal yang paling harus kamu lakukan saat ini. Kucing hitam itu menatap Suling dalam-dalam, tetapi masih memilih untuk mempercaya Suling. Lagi pula, itu masih seekor kucing, jadi tidak ada cara untuk melakukannya. Banyak hal. Itu hanya bisa mengikuti di sisi Suling. Baiklah. Ekspresi Suling menjadi dingin dan dia langsung menelan pil obat yang dilapisi susu. Frost Jade Pill adalah pil obat kelas 7. Efek terbesarnya adalah membantu seorang seniman bela diri membersihkan tulang mereka dan membersihkan tulang mereka, memungkinkan mereka memancarkan cahaya dan meningkatkan kekuatan tubuh mereka. Orang harus tahu bahwa bagi seniman bela diri, kekuatan tubuh sangatlah penting. Untuk ayah Suling, Su Yunshan, untuk dapat membunuh begitu banyak orang di bawah pengepungan begitu banyak seniman bela diri, dia harus mengandalkan kekuatan tubuhnya yang kejam. Bahkan jika Sang Jin dan Lin Shen bekerja sama, masih sulit untuk membunuh Su Yunshan. Kekuatan seorang seniman bela diri dari alam yang sama, selain tergantung pada metode kultivasi, faktor terpenting adalah kekuatan tubuh seniman bela diri itu. Pil Frost Jade Bone adalah pil ilahi tingkat ini yang dapat membersihkan seorang pembudidaya tulangnya dan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Pil obat seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui dengan keberuntungan dan tidak dicari di pasar. Bahkan jika seseorang bisa mendapatkan manik-manik dan semacam ini, harganya pasti di atas 10 juta kristal mistik bermutu tinggi. Suling kemudian melemparkan Frost Jade Pellet ke dalam mulutnya. Kali ini, pil obat tidak langsung meleleh karena ada lapisan susu di bagian luar pil. Sesaat kemudian, lapisan susu kantong meleleh di mulut Suling.
Orang harus tahu bahwa susu kantong itu juga merupakan intisari dari pil Jade Frost Bone. Secara alami, Suling tidak mau menyia-nyiakannya. Gumpalan itu meleleh dan lapisan cahaya terang langsung muncul di tubuh Suling. Segera setelah itu, pil Frost Jade Bone benar-benar meleleh di dalam tubuh Suling. Pop, pop, pop. Pelet giok dingin berubah menjadi cairan putih yang mengalir melalui meridian Suling. Saat cairan mengalir melalui pembuluh darahnya, cairan putih kental itu berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu di dalam tubuh Suling. Segera setelah itu menjadi warna hitam pekat. Apalagi, di kulit Suling, lapisan lumpur hitam merembes keluar. Baunya sangat tidak enak dan membuat orang merasa mual. Kucing hitam itu berbaring miring. Setelah mencium baunya, ia segera berlari ke tempat tidur Suling dan bersembunyi di bawah selimut. Proses pembersihan tulang dan pemotongan sumsum juga merupakan proses penguatan tubuh seorang praktisi silat. Selama proses ini, kotoran yang ada di dalam tubuh seorang seniman bela diri akan dikeluarkan dari tubuhnya. Hanya dengan cara ini bisakah tubuh seorang seniman bela diri menjadi sekeras batu, bebas dari kotoran. Kucing hitam itu berbicara dengan nada tenggelam, tapi Suling ini, tubuh fisiknya jelas sangat kuat. Mengapa begitu banyak kotoran di tubuhnya? Setelah pembersihan sumsumnya, dia seharusnya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Suling tenggelam dalam proses menyerap esensi Jade Frost Ice Bone Pill. Seluruh tubuh dan pikirannya tenggelam dalam proses tersebut. Dalam benaknya, dia masih mengoperasikan seni penciptaan bintang, dan aliran cahaya bintang muncul di belakangnya, menyehatkan tubuhnya. Di lautan aura Suling, keempat inti Xuan dengan panik menyerap Xuan Qi, secara bertahap berkembang. Otot dan tulang Suling juga mengeluarkan suara retak. Apakah dia akan menerobos? Kucing hitam itu merangkak keluar dari bawah selimut. Itu menggunakan cakarnya untuk memblokir lehernya saat menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam. Bum bum. Segera setelah itu, dua suara ledakan terdengar di lautan aura Suling. Keempat pil mistis ini jelas berukuran 2 kali lipat, dan ki mistis yang dikandungnya menjadi lebih agung. Alam asal tingkat 2. Kucing hitam itu terkejut karena mengerutkan kening. Tubuh Suling mulai memancarkan kilau cemerlang. Lapisan lumpur bau itu secara bertahap dikeluarkan dari tubuh Suling. Dibandingkan sebelumnya, seluruh aura Suling telah mengalami perubahan yang luar biasa. Apakah ini akhirnya? Setelah beberapa saat, melihat tidak ada lagi gerakan di tubuh Suling, kucing hitam itu bertanya dengan ragu. Namun, itu tidak buruk. Hanya menggunakan pil es batu giok, dia meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya ke tingkat yang sebanding dengan seniman bela diri di alam asal tingkat 8. Dia bahkan meningkatkan kultivasinya dengan alam kecil. Bakat orang ini memang tidak normal. Kucing hitam itu tertawa ringan beberapa kali dan berkata, anak laki-laki ini masih memiliki 4 pelet Xuan di tubuhnya. Dengan kekuatannya dari alam asal tingkat 2, bahkan jika dia bertemu seseorang di dunia tingkat 5 dari alam asal, dia kemungkinan akan bisa mengalahkannya. Jika saya bertemu seseorang di alam asal tingkat 6, saya pasti akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Namun, tepat ketika kucing hitam itu berpikir bahwa itu telah selesai, suara ledakan yang tumpul terdengar sekali lagi di lautan aura Suling. Segera setelah itu, sejumlah ki mistis yang mengerikan meledak dari tubuh Suling. Hancurkan untukku. Suling tiba-tiba membuka matanya dan cahaya dingin langsung keluar. Ki mistis yang kuat dan sombong dengan gila-gilaan melonjak keluar dari tubuhnya. Gemuruh. Seluruh ruangan, di bawah pengaruh Suling Xuan Qi, bergetar. Melihat ini, kucing hitam itu terkejut. Dia berpikir dalam hati, anak ini benar-benar layak dihormati. Dia masih ingin menerobos ke alam berikutnya bahkan pada saat seperti itu. Tingkat tekad ini benar-benar jauh melampaui orang lain. Boom! Suara gemetar yang keras bergema di dada Suling. Suling meludahkan seteguk darah. Namun, matanya mengungkapkan cahaya yang lebih dingin. Dan di dalam aurasia Suling, keempat ramuan itu menjadi sedikit lebih besar dari sebelumnya dan jumlah Xuan Qi yang terkandung di dalamnya telah meningkat beberapa kali lipat. Alam asal tingkat ketiga. Setelah menerobos lagi, Suling tidak ragu-ragu dan dengan cepat menarik Xuan Qi yang dilepaskan dari tubuhnya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa pil penguatan asal dan memakannya seolah-olah dia sedang makan permen, mengisi Xuan Qi di aurasianya. 5 pil penguatan asal bahkan tidak dapat mengisi 4 energi Xuan Core Xuan. Sepertinya saya harus mengeluarkan lebih banyak pil penguatan asal. Suling tertawa pahit dan mengeluarkan semua stoknya yang tersisa. Dia mengeluarkan semua 13 pil penguatan asal dan melemparkannya ke mulutnya. Retak!
Suling menelan ke-13 pil penguatan asal. Seketika, Suling merasa seolah-olah semua energi di tubuhnya telah diisi ulang, bahkan ki mendalam dalam 4 pil mendalam telah diisi ulang. Segera setelah itu, Suling perlahan berdiri dan merentangkan tangannya. Dia merasa seluruh tubuhnya jauh lebih rileks. Dia berjalan ke depan cermin dan dengan hati-hati melihat dirinya sendiri sebelum dia tersenyum dan berkata, "Xiao Hei, apakah kamu merasa aku menjadi sedikit lebih tampan? Suling, katakan padaku, kapan kamu menjadi buta?" Kucing hitam itu dengan dingin mendengus dan menatap Suling dalam-dalam saat menanyainya. "TSK, ketampananku sekarang telah menjadi fakta objektif. Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, kamu tidak akan bisa mengubah fakta bahwa aku tampan." Suling tertawa pelan dan membalas ke arah kucing hitam itu. "Suling, aku menyarankanmu untuk bersikap baik. Benyamin harus tidur nanti. Apakah mudah bagi Ben untuk mengalami mimpi buruk ketika kamu mengucapkan kata-kata itu barusan? Kamu mengerti?" Itu memandang Suling dan berkata, "Saat ini, kamu telah menembus ke tingkat ketiga dari alam asal. Masih ada 4 Chuan Core di tubuh Anda, dan bahkan seorang seniman bela diri di tingkat ke-6 dari alam asal mungkin bukan lawan Anda. Rencana apa yang kamu miliki sekarang? Lagi pula, adik perempuanku sudah pergi ke pavilion Raja Pedang, dan aku belum seen dia untuk waktu yang lama. Aku sedikit merindukannya." Suling memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dengan sedikit kelembutan di matanya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu kita akan pergi ke ibu kota kekaisaran dulu." Kucing hitam itu mengangguk. Melihat ekspresi bahagia Suling, itu tidak bisa membantu tetapi membalas, "Lihat dirimu, itu sangat memalukan. Apakah kamu belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya? Hei, Little Black, apa yang kamu tahu? Anda berbau-bau asam dari seekor kucing, dan Anda benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa saya memalukan?" Suling tertawa lembut dan membalas. "Suling, katakan padaku, apakah kamu ingin dipukuli?" Kata kucing hitam itu dingin. Suling terdiam sesaat. Pada saat ini, Black Cat adalah genuine force warrior. Dengan tingkat ketiga Suling saat ini dari ranah asal, dia tidak cocok untuk kucing hitam. Lupakan saja, berkelahi itu membosankan. Ayo berkemas dan bersiap untuk meninggalkan kota Qingyang. Ketika kita sampai di ibu kota, aku akan mencarikanmu kucing betina, oke? Suling tersenyum dan berkata, "Ben Yao Miao adalah manusia, bukan kucing, apakah kamu mengerti?" Kucing hitam itu berteriak dengan marah. Saya mengerti, saya mengerti. Anda adalah kucing, bukan manusia." Suling berkata sambil mengemasi pakaiannya. Mendengar kata-kata Suling, kucing hitam itu langsung mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Pada saat ini, terlalu malas untuk memperhatikan Suling Cat. Maka itu pasti kucing. Bagaimanapun, tubuhnya saat ini adalah kucing hitam. Bagaimanapun, dia harus pergi ke pavilion Raja Pedang untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, dia juga harus pergi ke Akademi Bela Diri Alkimia untuk mendapatkan persetujuan dari 2 wakil kepala sekolah lainnya. Bagi Suling, ini bukan tugas kecil. Dengan koper tersampir di bahunya, Suling membiarkan kucing hitam itu memasuki laut Qingyang. Setelah melirik kamarnya dengan penuh kerinduan, dia meninggalkan ruangan dan menutup pintu dengan erat. Setelah meninggalkan ruangan, Suling tiba di aula utama keluarga Su. Dia awalnya berpikir bahwa Su Yunshan akan pergi tidur karena sudah larut malam, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa Su Yunshan tidak hanya bangun, dia masih energik, seolah-olah dia sedang menunggunya. Apakah semuanya sudah siap? Su Yunshan sedang duduk tegak dan tegak dengan secangkir teh hijau di tangannya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Suling saat dia bertanya. "Iya." Suling berkata, "Ayah, apakah kamu menungguku di sini?" "Iya." Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya, menatap Suling untuk waktu yang lama, dan berkata, "Ketika Anda melangkah ke alam surga, ingatlah untuk kembali ke rumah. Saat itu, aku akan memberitahumu segalanya tentang ibumu." "Ibuku?" Mendengar ini, Suling tertegun sejenak. Dia tidak pernah tahu tentang identitas ibunya. Selain itu, di depan Suling, Su Yunshan jarang menyebutkan apapun tentang ibu Suling. Seolah-olah dia sengaja menyembunyikan sesuatu. Tapi sekarang, Su Yun benar-benar mengambil inisiatif untuk menyebutkan ibu Suling. Dia bahkan berencana untuk memberitahu semua orang tentang ibu Suling ketika dia melangkah ke alam surga. Namun, Suling sangat ingin tahu mengapa dia harus menunggu sampai dia melangkah ke alam surga sebelum dia mau berbicara tentang ibunya. "Aku tahu apa yang membuatmu penasaran. Memang benar aku tidak bisa memberitahumu tentang ibumu sekarang. Karena meskipun aku memberitahumu sekarang, itu tidak akan berpengaruh sama sekali selain membuatmu marah.
Su Yunshan mengerutkan kening dan berkata, "Saya mengerti." Suling mengangguk dan berkata, "Pada saat ini, kucing hitam yang berbaring di laut Qi Suling tertawa dan berkata, sepertinya ayahmu benar-benar menikahi wanita yang sangat luar biasa. Namun, ayahmu tidak lemah ketika dia berada di puncaknya. Dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia seharusnya menjadi pejuang super kuat selama puncaknya. Hehe, ayahku pernah menjadi prajurit super, ini sudah sangat jelas." Suling tersenyum. Tidak peduli betapa bodohnya dia mengerti bahwa itu ayahnya, Su Yunshan, pasti menikahi seorang wanita luar biasa ketika dia masih muda. Seorang pria yang bisa menikahi wanita seperti itu pasti tidak lemah. Jaga dirimu baik-baik setelah kamu pergi ke ibu kota kekaisaran. Dia kemudian mengeluarkan beberapa tas penyimpanan dari dadanya dan berkata, "Di tas penyimpanan ini, ada 100.000 kristal mendalam bermutu tinggi. Aku mengambilnya dari keluarga Zhang dan Lin, jadi kamu bisa membawanya bersamamu di jalan." Baiklah. Setelah menerima tas penyimpanan, Suling meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian menatap Su Yunshan dalam-dalam dan berkata, "Ayah, putramu telah pergi." Su Yunshan berbalik dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Suling untuk pergi. Suling menghela nafas ringan. Tanpa ragu lagi, dia meninggalkan keluarga Su. Saat ini, sudah larut malam. Bulan rendah di langit. Suling melewati halaman Suklan, meninggalkan kota Qingyang dan menuju ibu kota. Setelah Suling pergi, Su Yunshan memandang halaman keluarga Su dengan kecewa dan tertawa getir. Wan Er, Ling Er benar-benar sudah dewasa. Dia ingin pergi keluar dan berpetualang. Kecepatan Suling sangat cepat. Setelah melewati gerbang kota-kota Qingyang, kecepatannya menjadi lebih cepat. Malam itu sedikit dingin dan suram. Di pagi hari, sinar matahari menembus kabut dan mendarat di wajah Suling. Pada saat ini, Suling sudah melakukan perjalanan untuk waktu yang lama. Dia memandang kota tidak jauh dan berkata, "Kami telah melakukan perjalanan selama setengah malam dan akhirnya tiba di kota Yangzhou. UN, mari kita istirahat di sini sebentar. Tunggu sampai sore, maka kita akan melanjutkan perjalanan kita." Kucing hitam itu mengangguk. Itu telah tidur di bahu Suling untuk sementara waktu sebelumnya, sementara Suling bergegas maju tanpa istirahat. Karena itu, ia khawatir tentang kondisi Suling. "Baiklah, kalau begitu mari kita beristirahat di kota Yangyou selama setengah hari," kata Suling. Kenyataannya, dia telah bergegas selama setengah malam tanpa istirahat. Dia memang sedikit lelah, dan beristirahat di kota Yangzhou tidak menundanya sama sekali. Setelah melewati gerbang kota-kota Yangzhou, Suling membawa kucing hitam itu bersamanya dan memasuki kota Yangzhou. Namun, tepat ketika Suling memasuki kota Yangzhou, dia hampir ditabrak oleh seekor kuda yang berlari kencang. Untungnya, reaksi Suling cepat dan gesit, dan dia langsung menghindar ke samping, menghindari kuda itu. Kalau tidak, Suling benar-benar akan dikirim terbang. Wanita berbaju merah, yang sedang menunggang kuda, hampir jatuh karena kudanya ketakutan. Dia berteriak pada kuda liar di bawah kakinya dan dengan paksa menstabilkan kudanya. Segera setelah itu, dia menghentikan kuda di depan Suling. Dia dengan dingin menatap Suling dan berkata dengan suara tegas, "Apakah kamu tahu bahwa kamu baru saja menakuti kudaku?" Mendengar ini, Suling sejenak bingung. "Sial! Mengejutkan kudamu? Mengapa Anda tidak mengatakan Anda hampir menabrak saya?" Melihat wanita di atas kuda, jejak dingin melintas di mata Suling. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jadi bagaimana jika aku takut pada kudamu? Kamu mencari pemukulan." Ketika wanita berbaju merah melihat ekspresi arogan Suling, dia langsung marah. Dia segera mengeluarkan cambuk merah dan mencambuknya ke arah Suling. Pada saat ini, ada banyak orang di jalan-jalan kota Yangzhou. Mereka mengawasi wanita berbaju merah saat dia menyerang Suling. Siapa pemuda ini? Dia sebenarnya punya nyali untuk membuat marah Yang Hongyi Xiaojie. Apakah dia pacaran dengan kematian? Tepat. Di kota Yangzhou, sebenarnya ada seseorang yang berani membuat marah Nona Yang Hongyi. Dia benar-benar sembrono. Orang-orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi malu. Seolah-olah mereka sedang menunggu Yang Hongyi menggunakan cambuk merah itu untuk memukuli Suling. Suling berdiri di posisi semula. Matanya suram saat dia menatap dingin pada cambuk panjang merah yang memukul ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cambuk panjang merah. Ya. Setelah melihat Suling menerima cambuk merah, Yang Hong tertegun sejenak. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "An Orik di ranah seniman bela diri?" Bahkan, Yang Hong tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi Suling yang sebenarnya.
Karena Suling menggunakan semacam teknik rahasia untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya sendiri, tujuannya adalah untuk tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya terlalu dini. Kenapa? Kamu tidak akan melanjutkan? Suling mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu tidak berniat untuk terus bertarung, maka turunlah dari kudanya. Saat dia berbicara, tatapan Suling menjadi gelap dan kekuatan di tangannya langsung meningkat. Dia dengan kejam menarik cambuk merah, menyebabkan Yang Hongyi tidak dapat bereaksi dan ditarik turun dari punggung kuda. Untungnya, sosoknya kuat dan dia tidak jatuh ke tanah. Dia mendarat di tanah dan mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, dia menatap Suling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu pacaran dengan kematian. Setelah itu, tangan kanan Yang Hong membentuk tanda tinju saat dia meninju ke arah Suling. Tetapi tepat pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari jauh. Berpakaian merah, cepat dan berhenti. Setelah mendengar ini, Yang Hongyi tertegun sejenak. Dia dengan cepat menarik tinjunya dan melihat ke arah pembicara saat dia mengeluh, kakak, orang ini menggertak saya. Suling memandangi kakak laki-laki Yang Hong sebutkan. Itu Yang Budi, yang telah berpartisipasi dalam tes pavilion Raja Pedang bersamanya. Dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya saat dia berjalan menuju Yang Budi dan bertanya sambil tersenyum, saudara Yang, apakah wanita yang kejam ini adalah adik perempuanmu? Haha, kakak Su, ini adik perempuanku, namanya Yang Hongyi. Maafkan saya atas tindakan saya sebelumnya. Yang Budi tertawa dan berkata, kakak, apakah kamu kenal orang sombong ini? Yang Hongyi tertegun sejenak. Dengan wajah penuh ketidaksenangan, dia dengan dingin mendengus dan menatap Suling dalam-dalam saat dia berbicara dengan suara rendah. Adik perempuan, dia adalah Suling. Dia adalah temanku. Yang Budi menatap Yang Hongyi dan memarahinya, mulai sekarang, kamu harus menahan amarahmu sedikit. Jika bukan karena saudara Su menunjukkan belas kasihan barusan, kamu akan jatuh dari kudanya. Suling. Bukankah dia sampah keluarga Su Kota Qingyang? Mendengar ini, Yang Hongyi tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Ketika dia melihat Suling, ada jejak penghinaan di matanya saat dia dengan sengaja mengejek Suling. Omong kosong. Bagaimana saudara Su bisa menjadi sampah? Anda tahu, saat itu, saya dikalahkan oleh tangan saudara Su. Teriak Yang Budi. Segera setelah itu, Yang Budi dengan cepat berkata kepada Suling, kakak Su, maafkan aku, tapi adik perempuanku tidak tahu apa yang baik untuknya. Maafkan omong kosongku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Suling tertawa getir. HMPH, kakak, sengaja saja membesarkannya. Bukankah Suling-Suling dari Su Klan? Reputasinya sebagai sampah telah lama menyebar jauh dan luas di kota-kota terdekat. Tiba-tiba, dia dengan dingin mendengus dan berkata dengan jijik, dia bisa mengalahkanmu? Saya tidak percaya. Hur-hur. Suling tidak bisa menahan senyum. Dia terlalu malas untuk menurunkan dirinya ke level Yang Hongyi. Tidak peduli apa, Yang Hongyi adalah adik perempuan Yang Budi. Tidak mungkin baginya untuk bergerak melawan Yang Hongyi. Saudara Su, mengapa kamu datang ke kota Yang Zhou kali ini? Yang Budi tidak bisa diganggu untuk menanggapi Yang Hongyi saat dia tersenyum dan bertanya dengan tergesa-gesa. Saudara Yang, saya sedang dalam perjalanan ke ibu kota kekaisaran. Saya datang ke kota Yang Zhou dalam perjalanan, dan kemudian saya memutuskan untuk beristirahat di sini. Suling menjelaskan. Karena saudara Su ingin beristirahat di kota Yang Zhou, mengapa tidak ikut denganku ke Menshan Tuan Kota? Yang Budi menyarankan. Pergi ke Menshan Tuan Kota? Bukankah ini terlalu merepotkan? Suling tertegun sejenak sebelum dia bertanya. Jika dia ingin pergi ke Menshan Tuan Kota untuk beristirahat, celaka itu menjadi yang terbaik. Bagaimanapun, itu cukup aman dan tenang di Menshan Tuan Kota sehingga tidak ada yang akan mengganggu istirahatnya. Ini pasti merepotkan. Tanpa menunggu Yang Budi berbicara, Yang Hongyi yang marah berbicara langsung. Yang Hongyi sangat kesal dengan Suling. Dia jelas sepotong sampah. Dia tidak bisa mengerti mengapa kakaknya bersikeras dikalahkan oleh sampah ini. Hehe, karena tidak nyaman, maka aku akan mencari penginapan untuk menginap. Saudara Yang, mari kita bertemu lagi di masa depan. Suling tertawa ringan dan berkata kepada Yang Budi. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke samping. Kakak Su. Melihat Suling berjalan menuju tempat yang jauh, Yang Wu memanggil, tetapi Suling bahkan tidak menoleh ke belakang. Sejauh menyangkut Suling, karena Yang Hong sudah mengatakan itu tidak nyaman, maka Suling tentu saja tidak akan tanpa malu-malu pergi ke istana Tuan Kota untuk beristirahat. Adik perempuan, kamu terlalu tidak masuk akal.
Yang Wudi tiba-tiba berbalik, dengan dingin menatap Yang Hongyi dan berkata dengan suara tegas. Yang Hongyi menundukkan kepalanya. Semakin Yang Wu memarahinya, semakin dia membenci Suling dari lubuk hatinya. Menurutnya, jika bukan karena sampah Suling, kakaknya tidak akan pernah menyalahkannya. Sama seperti Yang Wudi menegur Yang Hongyi, ejekan mencemooh terdengar, dan suara itu berkata, "Adik perempuan Hongyi, lihat kakak laki-lakimu, dia tidak tahu bagaimana mencintaimu, dan dia tidak tahu bagaimana merawat wanita. Kalau tidak, ikuti saja aku, kakak, dan bersenang-senanglah bersama." Kata-kata provokatif itu segera masuk ke telinga Yang Hongyi. Kemarahan Yang Hongyi berkobar saat dia dengan dingin memelototi orang yang berbicara, dan dengan tegas berteriak, "Kuo Han terkutuk, bahkan jika aku suka Kasim, tidak mungkin aku menyukaimu. Wanita bau, kamu mencari kematian." Tatapan Kuo Han segera menjadi gelap ketika dia mendengar Yang Hongyi mencibir padanya, dipenuhi amarah. Dia menyerbu ke depan dan dengan kejam menampar wajah Yang Hongyi. "Kuo Han, kamu." Yang Wudi mendengus dingin dan langsung meraih tangan Kuo Han, berkata dengan suara tegas, "Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk menggertak adik perempuanku." "Hehe, aku bertanya-tanya siapa itu?" "Ternyata itu adalah tuan muda yang bahkan telah gagal dalam ujian pavilion pedang raja. Kamu tidak berpikir itu memalukan?" Kuo Han tertawa ringan dan menarik tangannya dari Yang Wudi. Dia menatap Yang Wudi dengan dingin dan berkata, "Tuan muda Yang, apakah kamu sudah melangkah ke alam asal tingkat ketiga?" "Tidak." "Kuo Han, jangan bilang kamu sudah melangkah ke alam asal tingkat ketiga." Yang Wudi mencibir dan bertanya. Pada kenyataannya, Yang Wudi berhenti di alam asal tingkat 2 untuk waktu yang lama. Bahkan sekarang, dia tidak bisa masuk ke alam asal tingkat 3. Jelas, dia kurang memiliki kesempatan untuk menerobos. "Tuan muda Yang, oh tidak, sampah Yang, kamu masih belum tahu, kan? Tuan muda ini memang telah menembus alam asal tingkat ketiga. Haha, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan lagi menjadi milik tuan muda ini, cocok." Kuo Han langsung tertawa terbahak-bahak. Sorot matanya ke arah Yang Wudi semakin mencemooh saat dia berkata, "Tuan muda ini tahu kamu tidak percaya padanya, jadi tuan muda ini pasti akan memberimu pelajaran. Beraninya kamu?" Yang Wudi berteriak. "Penyala untuk tuan muda ini." Mata Kuo Han menjadi dingin, tinjunya meninju, mendarat tepat di dada Yang Wudi. Yang Wudi tampaknya telah menerima pukulan berat, membuatnya terbang sejauh 3 hingga 4 meter, jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. "Kakak laki-laki." Orang harus tahu bahwa kakak laki-lakinya sudah menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di alam asal tingkat 2, namun dia terluka parah oleh serangan Kuo Han. Ini berarti bahwa Kuo Han memang melangkah ke alam asal tingkat 3. Ekspresi wajah Yang Hongyi berubah drastis. Dia dengan cepat tiba di depan Yang Wudi dan mendukungnya, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Pada saat ini, wajah Yang Wudi pucat pasi, dengan mata tak bernyawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adik perempuan, cepatlah pergi. Dengan statusku, dia pasti tidak akan berani membunuhku. Masih berani secara tidak sengaja bergerak dan melumpuhkanmu." Kuo Han mengangguk dengan acuh tak acuh dan mengeluarkan tawa dingin yang menyeramkan. Setelah itu, dia meninju ke arah dada Yang Wudi. Melihat tinju Kuo Han, ekspresi Yang Hongyi berubah. Tanpa ragu, dia berlari ke depan untuk memblokir tinju ini untuk Yang Wudi. "HMPH, jalang sialan. Karena kamu ingin mati, maka tuan muda ini akan mengirimu ke neraka," bentak Kuo Han, matanya penuh keganasan, kemudian, dia meninju dengan tinjunya. Kekuatan pukulannya seperti guntur saat menyebar ke segala arah. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau menghirup udara dingin. Mereka benar-benar tidak menyangka Kuo Han keluarga Kuo benar-benar membunuh putra tuan kota. Mungkinkah hubungan antara keluarga Kuo dan rumah wali kota telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan? Jika Kuo Han benar-benar melangkah ke alam asal tingkat ketiga, maka pukulan ini akan melumpuhkan Yang Wudi sepenuhnya. Sedangkan untuk Yang Hongyi, karena dia dengan sembrono bertahan melawan pukulan ini, Yang Hongyi pasti akan terbunuh. Lagi pula, kekuatan penuh dari seorang seniman bela diri di alam asal tingkat ketiga bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang seniman bela diri di alam asal tingkat pertama seperti Yang Hong. Saat ini, orang-orang di sekitar sudah bisa membayangkan adegan pembunuhan Yang Hongyi di tempat. Tetapi, ketika mereka membuka mata dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka langsung terpana. Setelah itu, tawa tak berdaya dan pahit terdengar oleh semua orang. Kamu ingin membunuh temanku di depan wajahku? Kamu benar-benar terlalu tidak pengertian."
Kuo Han menatap kosong sejenak. Jejak dingin melintas di matanya. Dia menatap Suling dan berkata dengan cibiran, main-main, hanya dengan kamu saja, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menghentikanku. Suling, kamu bukan tandingannya. Kuo Han bajingan itu telah melangkah ke alam asal tingkat ketiga. Perbedaan antara kamu dan dia terlalu besar. Yang Wudi berteriak keras. Mendengar ini, Suling memandang Yang Wudi dalam-dalam dan tertawa, kakak Yang, aku akan membantumu menangani orang ini. Haha. Seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia, Kuo Han tidak bisa menahan tawa. Hanya denganmu? Suling, jika saya ingat dengan benar. Hehe, meski kamu sampah, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu. Suling mencibir. Matanya menjadi sangat dingin. Dia langsung bergerak dan segera mengeksekusi langkah bintang. Kecepatannya sangat cepat. Setelah Kuo Han tertawa terbahak-bahak, Suling tiba di depan Kuo Han bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Pada saat Kuo Han bereaksi, Desolate Heavenly Sword di tangan Suling sudah ditebang dari atas. ZZZZ. Meskipun Desolate Heavenly Sword yang terkorosi tidak tampak tajam, pedang itu mengeluarkan cahaya dingin begitu pedang itu menebas, mengiris langsung menembus dada Kuo Han. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Kuo Han berpikir bahwa dia akan menjadi seseorang setidaknya di alam asal tingkat ketiga. Di tangan Suling, sulit baginya untuk memblokir satu gerakan pun. Darah segar mewarnai dadanya menjadi merah. Kekuatan hidup di tubuhnya terkuras habis dalam sekejap, dan dia mati. Melihat mayat Kuo Han, Suling mencibir dan menyingkirkan pedang surgawi Desolate. Dia kemudian memandang Yang Wu dan Yang Hong, berkata, saya telah membunuhnya. Anda bisa pergi sekarang. Yang Wudi tercengang, sementara pikiran Yang Hongi bergetar, dan cahaya di matanya bergetar. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Suling dengan tatapan kosong. Pada saat ini, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia bertanya, jadi kamu membunuh dia begitu saja? Jika tidak, Suling bertanya. Yang Wudi sangat terkejut. Jika bukan karena mayat Kuo Han tergeletak di depannya, dia tidak akan pernah percaya bahwa Kuo Han, yang berada di tingkat ketiga dari alam asal, dapat dibunuh oleh Suling. Dalam seluruh proses, Kuo Han bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menghancurkan. Ini adalah penghancuran dan pembantaian yang sepenuhnya sepihak. Kesenjangan antara Kuo Han dan Suling terlalu besar. Namun, yang mengejutkan Yang Wudi, bagaimana Suling bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Dia ingat dengan jelas bahwa belum lama ini, Suling hampir tidak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, dia dan Suling tidak lagi berada pada level yang sama. Suling, jika kamu membunuh Kuo Han, keluarga Kuo tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Di kota Yangyo, satu-satunya tempat yang bisa melindungimu adalah rumah pemimpin kota. Dia tahu bahwa hal yang paling penting saat ini adalah tidak perlu khawatir tentang mengapa Suling tiba-tiba menjadi begitu kuat, tetapi untuk memastikan keselamatan Suling. Keluarga Kuo, di kota Yangyo, memiliki pengaruh besar. Mereka selalu menentang rumah wali kota, tetapi di kota Yangyo, satu-satunya yang bisa menekan keluarga Kuo adalah rumah wali kota. Tidak apa-apa, aku berencana meninggalkan Yangyo sekarang. Awalnya, saya ingin istirahat sebentar, tetapi sekarang, sepertinya saya tidak akan bisa. Suling menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa pahit. Dia telah membunuh Kuo Han, dan masalah ini pasti membuat marah keluarga Kuo. Jika tidak ada yang salah, mungkin setelah beberapa saat, keluarga Kuo akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Namun, Suling tidak menempatkan keluarga Kuo di matanya. Setelah dia meninggalkan kota Yangzhou, dia bisa langsung menyamarkan dirinya atau menggunakan identitasnya sebagai Dan Wuchen untuk bersembunyi dari keluarga Kuo. Ini. Yang Wudi tertegun. Tetapi pada saat ini, dia mendengar Yang Hongi perlahan berkata, sekarang siang hari, jika keluarga Kuo ingin mengejar Anda, saya khawatir mereka akan dapat mengejar Anda segera. Menurutku, kamu harus pergi ke Mensyah Tuan Kota untuk bersembunyi dulu, dan kemudian meminta kakak untuk mengirimmu keluar kota pada malam hari. Ya, adik perempuan benar. Yang Wudi dengan cepat berkata. Baiklah kalau begitu. Suling berhenti sejenak dan dengan hati-hati memikirkannya. Setelah memutuskan bahwa kata-kata Yang Hongi masuk akal, dia setuju. Sangat cepat, di bawah pimpinan Yang Wudi dan Yang Hongi, Suling tiba di Mensyah Tuan Kota. Harus dikatakan bahwa Mensyah Tuan Kota memang sangat mewah. Di dalam halaman yang luas, ada gunung palsu, kolam, dan banyak jalan beraspal batu biru. Saudara Yang, Mensyah Tuan Kota ini benar-benar mewah. Suling tertawa. Kakak Su, kamu pasti bercanda.
Rumah wali kota ini, bagaimanapun juga, adalah wajah kota Yangyo. Jika tidak dibangun dengan baik, lalu apa yang terjadi jika Anda menerima tamu? Yang Wudi tersenyum dan berkata, kita akan memasuki aula utama, ayahku sudah menyiapkan makanan dan anggur menunggu kita. Suling tidak mengatakan yang lain dan mengikuti di belakang Yang Wudi ke aula utama Mensyah Tuan Kota. Tepat ketika dia memasuki aula utama Mensyah Tuan Kota, dia melihat seorang pria paruh baya berjalan ke arahnya. Auranya kaku dan berat, dengan alis tajam dan mata berbintang, memancarkan rasa vitalitas. Pria paruh baya itu berjalan di depan Suling dan dengan hati-hati menatapnya. Dia kemudian bertanya, Anda adalah putra Su Yunshan. Wali kota kenal ayahku? Suling tertegun dan segera mengenali pria paruh baya di depannya. Dia adalah penguasa kota-kota Yang Shou, Yang Shen. Kekuatannya tidak biasa dan dia telah mencapai kekuatan asli. Itu benar. Aku pernah bertemu ayahmu sebelumnya ketika aku pergi ke kota Qingyang. Yang Shen menganggukkan kepalanya sebelum menoleh ke Yang Wu dan Yang Hong, aku sudah tahu tentang masalah Kuohan. Ayah, masalah ini tidak bisa disalahkan pada Suling. Kuohan itu memintanya. Selain itu, Suling secara tidak sengaja membunuh Kuohan untuk membantu saya dan adik perempuan saya. Yang Wudi dengan cepat berkata. Hubungan antara rumah wali kota dan keluarga Kuo pada awalnya adalah hubungan api dan air. Sekarang Suling membunuh Kuohan, jadi bagaimana jika keluarga Kuo membalas dendam? Apakah wali kota masih takut pada keluarga Kuo? Tatapan Yang Zhen segera menjadi gelap saat dia dengan dingin berkata, Suling, hari ini kamu bisa tinggal di Mensyah Tuan Kota. Saya ingin melihat, mungkinkah keluarga Kuo berani datang ke rumah Tuan Kota saya dan meminta seseorang? Terima kasih banyak Tuan Kota Yang. Suling terkekeh dan berkata, UN, datang dan makan. Yang Zhen menganggukkan kepalanya. Dia sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan hidangan dan kemudian menyuruh para pelayan membawanya keluar. Dia berkata, Suling, kamu menyelamatkan pria yang tak tertandingi. Dan berpakaian merah. Anda membantu saya, Yang Shen. Tolong jangan sopan. Suling tersenyum dan berjalan ke meja untuk makan sesuatu. Pada saat ini, seorang pelayan buru-buru berlari ke aula dan berkata kepada Yang Zhen, Tuan Kota, patriark keluarga Kuo ada di sini. Ya. Mendengar itu, Yang Zhen tidak bisa menahan cemberut dan dengan dingin berkata, sungguh orang tua yang tidak tahu malu Kuo Jia. Aku tidak pergi dan membalas dendam dengannya, tapi dia benar-benar datang untuk membalas dendam denganku lebih dulu. Dengan mendengus dingin, Yang Zhen melambaikan tangannya dan memimpin anak buahnya keluar dari aula utama menuju luar Mensyah Tuan Kota. Suling tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya dan mengikutinya. Bagaimanapun, masalah ini disebabkan olehnya. Jika Tuan Kota memikul tanggung jawab ini untuknya, dia pasti tidak akan mau. Di belakangnya ada lusinan ahli di tingkat kelima alam asal ke atas. Tatapannya begitu dingin sehingga dia dengan tegas menatap Yang Zhen dan dengan marah meraung, Yang Zhen, serahkan suling itu. Hari ini, kamu dan aku tidak akan bertarung. Kuo Jia, keterampilan putramu tidak sebaik yang lain. Dia menantang suling dan terbunuh. Si kecil ini tidak bisa melakukannya lagi. Apakah giliran yang lama untuk mengambil tindakan? Yang Zhen dengan dingin tertawa beberapa kali kata Ende dengan sikap acuh tak acuh. Yang Zhen, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya menyarankan Anda untuk mengurus bisnis Anda sendiri. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melayani Tuan Kota lama. Mata Kuo Jia dingin, nadanya penuh ancaman. Apakah Anda mengancam saya? Ekspresi Yang Zhen menjadi dingin saat dia menatap Kuo Jia tanpa ekspresi. Lalu dia berkata, Suling adalah teman baik putraku. Bisnisnya adalah urusanku. Brengsek. Anda harus terlibat, bukan? Kuo Jia dengan keras berkata, Yang Zhen, jangan lupa, menara surga yang mendalam akan dibuka untuk pengujian sore ini. Jangan bilang putramu tidak akan berpartisipasi dalam ujian menara surga yang mendalam. Anda. Ekspresi Yang Zhen berubah. Dia memelototi Kuo Jia dan bertanya dengan suara tegas, Kuo Jia, apa maksudmu dengan ini? Hehe, prajurit manapun hanya bisa memasuki menara surga yang mendalam sekali seumur hidup mereka. Itu dibuka setiap 3 tahun sekali, dan tidak ada seniman bela diri di atas usia 20 yang bisa masuk. Jika saya ingat dengan benar, jika putra Anda tidak memasuki menara surga yang mendalam kali ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki menara surga yang mendalam di masa depan. Kuo Jia mencibir dingin, lalu melanjutkan, sayangnya, Kuo Ping keluargaku juga akan memasuki menara surga yang mendalam kali ini. Kuo Ping.
Mendengar ini, Yang Shen terkejut, dia dengan dingin berkata, bukankah Kuo Ping memasuki Wind Blast Manor? Hehe, menara surga yang mendalam adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Kuo Ping keluargaku belum pernah ke dalam sebelumnya, jadi tentu saja kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kuo Jia mencibir, aku lupa memberitahumu, Kuo Ping telah berhasil melangkah ke alam asal tingkat ke-6 di Wind Blast Manor. Apa? Pada saat ini, Yang Shen sangat terkejut. Dia menatap Kuo Jia, tidak percaya apa yang baru saja dia katakan. Kuo Ping adalah saudara kedua Kuo Han, tapi Kuo Ping ini sangat berbakat. Dia masih sangat muda sehingga dia dikirim untuk berkultivasi oleh Kuo Jia. Terakhir kali Kuo Ping muncul di kota Yangzhou, semua orang mengetahui bahwa Kuo Ping telah berlatih di Wind Blast Villa. Meskipun kekuatan Wind Blast Village tidak bisa dibandingkan dengan Sword King Pavilion atau Akademi Danwo, tetapi Wind Blast Manor sangat dekat dengan keluarga kekaisaran di Istana Kekaisaran. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Terutama karena Kuo Ping dikatakan sebagai seseorang dari pihak pangeran pertama, dan sangat dihargai olehnya. Jika Kuo Ping juga ingin berpartisipasi dalam ujian mendalam menara surga tahun ini, maka dia akan membunuh Yang Wudi tanpa ampun. Pada saat itu, dengan kekuatan Yang Wudi, dia pasti akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Lagi pula, beberapa tahun yang lalu, kekuatan Kuo Ping telah mencapai alam asal tingkat ke-4, dan sekarang Kuo Ping telah melangkah ke alam asal tingkat ke-6. Itu tidak terbayangkan. Yang Shen tiba-tiba merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika dia tidak menyerahkan suling, Kuo Jia pasti akan memerintahkan Kuo Ping untuk membunuh Yang Wu di Profound Heaven Tower. Kemudian, Yang Shen melihat ke arah Yang Wudi. Pada saat ini, tatapan Yang Wudi bergetar. Kuo Ping telah melangkah ke alam asal tingkat 6. Membunuhnya semudah membalik telapak tangannya. Yang Shen menghela nafas tanpa daya, segera setelah itu, Yang Shen mengalihkan pandangannya ke arah suling. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Ya, Yang Shen sudah merencanakan untuk menyerahkan suling. Lagi pula, kekuatan Kuo Ping jauh lebih kuat daripada Yang Wudi, dan Yang Wudi masih harus berpartisipasi dalam ujian mendalam menara surga tahun ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, Yang Wudi tidak akan pernah bisa memasuki menara surga yang mendalam lagi. Namun, sebelum Yang Shen dapat mengatakan apa-apa, dia mendengar Yang Wudi menggertakkan giginya dan berkata, bukankah itu Kuo Ping? Aku, Yang Wudi, tidak takut padanya. Selesai. Tak terkalahkan, kamu. Yang Shen langsung terkejut. Kuo Jia, di sisi lain, mau tidak mau mencibir karena malu, berkata dengan acuh tak acuh, wali kota Yang, sepertinya Anda akan segera mengirim pria berambut putih itu pergi. Dengan itu, Kuo Jia mendengus dan pergi. Setelah Kuo Jia pergi, Yang Shen menghela nafas tanpa daya dan berkata kepada Yang Wudi, tak tertandingi, kamu terlalu gegabah. Ayah, kakakku telah menyelamatkan hidupku. Jika aku tidak membayarmu karena telah menyelamatkanku, apa bedanya aku dengan seorang pengecut atau sampah? Yang Wudi berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi apa yang akan kamu lakukan tentang Kuo Ping? Atau mungkinkah Anda tidak berencana untuk berpartisipasi dalam ujian menara surga yang mendalam? Anda harus tahu bahwa setelah Anda lulus ujian menara surga yang mendalam, Anda akan dapat memperoleh kekayaan yang tidak sedikit. Tidak apa-apa, karena putramu tidak ditakdirkan untuk berada di menara surga yang mendalam, maka putramu tidak akan pergi. Yang Wudi tersenyum saat mengatakan ini. Meskipun dia mengatakannya dengan lantang, hanya Yang Wudi yang tahu bahwa kehilangan kesempatan untuk memasuki menara surga yang mendalam setara dengan kehilangan kesempatan untuk menjadi prajurit yang kuat. Kerugian ini memang terlalu besar. Namun, dibandingkan dengan suling, teman baiknya, dia lebih suka Yang Wudi melakukan sesuatu yang berbahaya. Hehe, saudara Yang, karena ujian menara surga yang mendalam sangat penting, mengapa kamu tidak berpartisipasi? Saat ini, suling tiba-tiba mencibir dan berkata, kakakku, Kuo Ping itu telah melangkah ke alam asal tingkat ke-6. Aku pasti akan menjadi sasaran bajingan Kuo Ping itu jika aku berpartisipasi dalam ujian menara surga yang mendalam. Kata Yang Wudi dengan suara yang dalam. Aku akan menangani Kuo Ping itu. Saudara Yang, kamu dapat berpartisipasi dalam ujian menara surga yang mendalam. Lagi pula, kamu harus memahami nasibmu dengan baik. Mata. Suling dipenuhi dengan tekad saat dia berkata dengan serius. Mendengar ini, Yang Wudi tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Yang Shen pun terkejut. Suling ini baru berusia 16 tahun, bagaimana dia bisa menjadi lawan Kuo Ping? Lagi pula, Kuo Ping sudah berusia 20 tahun ini dan merupakan ahli alam asal tingkat 6.
Antara Suling dan Kuoping, hanya ada celah yang tidak bisa diperbaiki. Suling tidak mungkin berurusan dengan Kuoping. Hehe, jika saudara yang mempercayaiku, maka silakan berpartisipasi dalam ujian menara surga yang mendalam. Pada saat itu, aku juga akan menemanimu. Suling tertawa pelan. Mendengar ini, Yang Wudi terdiam, sementara Yang Zhen mengerutkan kening dan menatap Suling dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah beberapa saat, Yang Wudi berkata, "Oke. Kakak Su, aku percaya padamu. Sore ini, kami berdua akan berpartisipasi dalam ujian menara surga yang mendalam." Sore harinya, di bawah bimbingan Yang Zhen, Suling, Yang Wudi, dan Yang Hongyi semuanya tiba di pintu masuk Profound Heaven Tower. Suling telah mendengar bahwa asal-usul menara surga misterius terkait dengan kelahiran seorang ahli terkemuka di Kekaisaran Lanqing. Oleh karena itu, menara mistik Ski Split, yang dibuka setiap 3 tahun sekali, akan menarik banyak elit muda dari kerajaan Lanqing. Persyaratan untuk memasuki menara surga yang mendalam sangat keras. Seseorang hanya bisa masuk sekali seumur hidup, dan kekuatan seorang seniman bela diri tidak bisa lebih kuat dari kekuatan sejati. Mereka tidak boleh lebih rendah dari alam asal, dan usia mereka tidak boleh lebih dari 20. Ini secara langsung menyebabkan para seniman bela diri yang memasuki menara surga yang mendalam sebagian besar masih muda dan tampan. Kekuatan mereka berada di atas alam asal dan di bawah kekuatan sejati. Di masa lalu, ada beberapa prajurit yang mempertanyakan aturan menara surga yang mendalam. Mereka memiliki kekuatan dari kekuatan asli, dan mereka berusia lebih dari 20 tahun dan telah memaksa masuk ke menara, tetapi bahkan sebelum para prajurit itu mengambil setengah langkah ke dalam menara, mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa ada peluang besar di dalam menara surga yang mendalam, banyak praktisi bela diri yang kuat tidak berani menyerang. Mereka hanya bisa dengan patuh mengirimkan praktisi bela diri yang memenuhi persyaratan, berharap mendapatkan beberapa peluang besar. Ketika Suling datang ke menara surga yang mendalam, sudah ada banyak seniman bela diri di luarnya. Namun, kebanyakan dari mereka berada di alam asal tingkat kelima. Lagi pula, kondisi untuk memasuki menara surga yang mendalam memang terlalu keras. Untuk seniman bela diri yang lebih muda dari 20 tahun, sangat sedikit dari mereka bisa mencapai alam asal tingkat 5. Lagi pula, Kekaisaran Lanqing hanyalah sebuah kerajaan. Itu pasti tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan negara-negara kuno di mana para ahli muncul dalam jumlah besar. Jika itu di kerajaan kuno, murid di bawah beberapa kekuatan besar biasanya memiliki kekuatan yang cukup besar. Sangat umum bagi mereka untuk mencapai alam asal tingkat kelima sebelum usia 20 tahun. Namun, itu sangat jarang terjadi di negara kecil seperti Kekaisaran Lanqing. Memang tidak banyak seniman bela diri yang benar-benar bisa menarik perhatiannya. Ada sekitar 5 dari mereka, dan semuanya memiliki kekuatan di atas alam asal tingkat kelima. Ini termasuk orang yang ingin membunuh Suling, Kuoping. Tentu saja, yang paling menarik perhatian Suling bukanlah Kuoping. Lagi pula, Kuoping hanya berada di alam asal tingkat 6. Pada saat itu, di dalam kerumunan, ada seorang ahli dari alam asal tingkat 7 dan ada 2 orang lainnya. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa di tempat sekecil itu, akan ada seorang seniman bela diri yang bisa mencapai alam asal tingkat 7 sebelum usia 20 tahun. Suling diam-diam mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu juga tidak buruk. Meskipun budidaya alammu hanya di alam asal tingkat 3, kekuatanmu secara keseluruhan telah mencapai alam asal tingkat 6. Kamu bahkan bisa langsung menuju alam asal tingkat 7. Jika Anda bertemu pria itu, selama Anda tidak menonjolkan diri, saya rasa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Anda. Kucing hitam itu berbaring di aurasea Suling. Sementara Suling mengamati para prajurit itu, kucing hitam itu juga mengamati mereka. Setelah itu, kucing hitam itu mengirimkan persepsinya ke menara surga yang mendalam. Namun, saat persepsinya menyentuh menara surga yang mendalam, itu langsung terguncang oleh pembatasan di dalam menara. Suling, ada yang aneh di menara ini. Dia? Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Suling terkejut dan berkata dengan heran, bukankah ini tempat pengujian menara surga yang mendalam? Bagaimana mungkin ada harta karun seperti itu? Tempat ini dibuka setiap 3 tahun, dan ada banyak prajurit yang datang dan pergi ke sini. Jika memang ada harta karun yang besar, maka itu seharusnya sudah diambil oleh prajurit lain sejak lama. Masuk. Kata kucing hitam itu. Mendengar perkataan kucing hitam, Suling menjadi curiga. Dia memandang Yang Zhen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Kota Yang, sebenarnya apa aturan untuk ujian menara surga yang mendalam ini?
Menara surga yang mendalam memiliki total 9 lantai. Setiap lantai memiliki batasan yang memungkinkan seseorang untuk memasuki lantai berikutnya jika mereka melewati batasan tersebut. Yang Zen menjelaskan, legenda mengatakan bahwa ada peluang besar di menara ini, tetapi seseorang harus memasuki lantai 9 untuk mendapatkan peluang sebesar itu. Apakah ada yang pernah memasuki lantai 9? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Ekspresi Yang Zen menjadi dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, Dewa Bela Diri dan Penghancuran Shangguan dari Akademi Bela Diri Alkimia memasuki tingkat ke-9. Pemusnahan Shangguan. Ini adalah pertama kalinya Suling mendengar nama ini. Penasaran, dia bertanya, siapa dia? Saudaraku. Pada saat ini, Yang Wudi yang berdiri di samping Suling memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berseru. Aku tidak tahu. Suling menggelengkan kepalanya. Dalam ingatannya, dia tidak berhasil menemukan informasi apapun mengenai Shangguan Yi. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Yang Wudi saat dia menatap Suling dengan kaget. Melihat ekspresi serius Suling, dia tahu bahwa Suling tidak berbohong. Memang, Suling tidak tahu tentang penghancuran Shangguan. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Baiklah. Karena Anda tidak mengetahuinya, izinkan saya memperkenalkannya secara singkat kepada Anda. Penghancuran Shangguan adalah nomor 1 saat ini di peringkat pertempuran Shenwu. Dia menyapu semua prajurit di kekuatan asli dan bisa disebut yang tak terkalahkan dewa perang generasi muda. Jadi, dia juga dikenal sebagai dewa perang. Mata Yang Wudi dipenuhi rasa iri saat dia berbicara. Dia hanya prajurit teratas dari kekuatan asli, mengapa dia tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya? Suling tidak berpikir begitu dan menjawab dengan heran. Tapi dia baru berusia 21 tahun dan sudah berada di level ke-7 dari kekuatan sejati. Yang Wudi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, apakah menurut Anda dia tidak terkalahkan di antara teman-temannya? Setelah mendengarkan perkenalan Yang Wudi, Suling tidak bisa menahan cemberut. Penghancuran Shangguan sebenarnya sekuat ini. Mampu melangkah ke tingkat ke-7 dari kekuatan asli pada usia 21 dan menyapu bersih semua prajurit perkasa dari kekuatan asli, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Shangguan Anio. Orang ini memang tak terkalahkan di antara teman-temannya. Melihat Suling berhenti berbicara, Yang Wudi tersenyum dan berkata, Saudara Su, jarang melihat seseorang seperti Shangguan Mian dalam beberapa ribu tahun. Akademi Bela Diri Pil bahkan menggunakan semua sumber daya mereka padanya, saya harap dia bisa menjadi pemuda tertinggi. Hehe, pemuda tertinggi. Suling tidak bisa menahan senyum karena malu. Di kehidupan sebelumnya, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama. Meskipun Shangguan Nenu kuat, dia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan masa lalunya. Kemungkinan besar bahkan lebih mustahil untuk menjadi pemuda tertinggi. Baiklah, mari kesampingkan Shangguan Annihilation dulu. Profound Heaven Tower akan segera dibuka. Kalian berdua harus bersiap-siap. Yang Zen dapat melihat bahwa hati Suling lebih tinggi dari surga, tetapi itu belum tentu merupakan hal yang baik. Hari ini, pertanyaan ke lantai mana Suling akan menentukan masa depannya. Suling dan Yang Wudi beristirahat sejenak. Kemudian, mereka mendengar teriakan nyaring, menara surga yang mendalam telah dibuka. Setelah mereka berdua saling memandang, mereka bergegas ke menara surga yang mendalam. Tak terkalahkan, kamu harus melakukan yang terbaik. Selama kamu mampu mencapai tingkat ke-5, ayahmu akan puas. Yang Zen berkata sambil tersenyum sambil menatap sosok Yang Wudi yang pergi. Castellan Yang, kamu tidak khawatir putramu akan keluar hidup-hidup? Apakah kamu benar-benar khawatir putramu akan dapat mencapai lantai 5? Tiba-tiba, seringai menghina terdengar. Yang Zen berbalik dan dengan dingin menatap orang yang berbicara. Itu tidak lain adalah Kuo Jia. Hehe, tentu saja ada seseorang yang dapat melindungi keselamatan putraku. Sebaliknya, Patriark Kuo, apakah kamu tidak khawatir Kuo Ping akan mati di menara surga yang mendalam? Yang Zen segera mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu. Tatapan Kuo Jia tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan galak, Kuo Ping telah melangkah ke alam asal tingkat ke-6. Di menara surga yang mendalam, hampir tidak ada orang yang bisa membunuhnya. Juga, Wali Kota Yang, tahukah Anda siapa ahli yang berada di alam asal tingkat 7 itu? Mendengar kata-kata itu, Yang Zen langsung terkejut. Dia memang memperhatikan bahwa ada seorang pemuda tampan yang memiliki kekuatan alam asal tingkat 7.
Itu juga menyebabkan dia sedikit terkejut, lagi pula, jika dia mencapai alam asal tingkat 7 sebelum usia 20 tahun, mungkin dia bahkan bisa mencapai alam Zenwu sebelum usia 20 tahun. Dia pasti seorang jenius puncak. Yang Zen tidak akan pernah berpikir bahwa tingkat ke-7 dari seniman bela diri alam asal sengaja diatur oleh Kuo Jia. Hehe, Tuan Kota Yang, aku terpaksa terpojok. Suling harus mati hari ini. Adapun Yang Wudi, dia juga harus mati. Dengan seorang seniman bela diri di alam asal tingkat ke-7 yang mengawasinya, yang di mendalam menara surga dapat menyelamatkan putramu. Kuo Jia mencibir dengan mata setengah tertutup. Kuo Jia, jika putraku meninggal di menara mendalam surgawi ini, maka keluarga Guomo harus memulai perang dengan kediaman Tuan Kota. Yang Zen berkata dengan tegas. Ayo berjuang. Kuo Jia menjawab dengan dingin. Suling dan Yang Wudi memasuki menara surga yang mendalam bersama. Sesampainya di tingkat pertama menara surga yang mendalam, Suling kemudian memberitahu Yang Wudi, kamu harus mengikutiku dengan cermat. Meski tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Suling, namun melihat tatapan percaya diri Suling, Yang Wu tetap menganggukkan kepalanya. Ada banyak seniman bela diri yang memasuki lantai pertama menara surga yang mendalam, tetapi tes lantai pertama terutama untuk menguji kekuatan seorang seniman bela diri. Selama kekuatan seorang seniman bela diri bisa mencapai 10 lembu jantan, mereka akan lulus ujian di lantai pertama. Bagi sebagian besar seniman bela diri Origin Realm, kekuatan 10 banteng tidaklah sulit. Suling dengan cepat melangkah maju dan berjalan di depan batu itu untuk menguji kekuatannya. Kemudian, dia mengedarkan energi suanya dan langsung menekan batu itu. Tidak lebih dan tidak kurang, kebetulan bahwa kendalinya atas kekuatan telah lama mencapai ranah penyempurnaan yang mendominasi. Melihat Suling telah lulus ujian, Yang Wudi juga dengan cepat melangkah maju dan melemparkan pukulan ke atas batu, mengenai tepat di depan kekuatan 15 ekor lembu jantan. Tanpa diragukan lagi, kekuatan dari 15 banteng ini adalah semua kekuatan Yang Wudi. Apa? Pada saat ini, Yang Zen sangat terkejut. Dia menatap Kuo Jia, tidak percaya apa yang baru saja dia katakan. Kuo Ping adalah saudara kedua Kuo Han, tapi Kuo Ping ini sangat berbakat. Dia masih sangat muda sehingga dia dikirim untuk berkultivasi oleh Kuo Jia. Terakhir kali Kuo Ping muncul di kota Yang Zhou, semua orang mengetahui bahwa Kuo Ping telah berlatih di Windblast Villa. Meskipun kekuatan Windblast Village tidak bisa dibandingkan dengan Sword King Pavilion atau Akademi Danwo, tetapi Windblast Manor sangat dekat dengan keluarga kekaisaran di Istana Kekaisaran. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Terutama karena Kuo Ping dikatakan sebagai seseorang dari pihak pangeran pertama, dan sangat dihargai olehnya. Jika Kuo Ping juga ingin berpartisipasi dalam ujian mendalam menara surga tahun ini, maka dia akan membunuh Yang Wudi tanpa ampun. Pada saat itu, dengan kekuatan Yang Wudi, dia pasti akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Lagi pula, beberapa tahun yang lalu, kekuatan Kuo Ping telah mencapai alam asal tingkat keempat, dan sekarang Kuo Ping telah melangkah ke alam asal tingkat keenam. Itu tidak terbayangkan. Yang Zen tiba-tiba merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika dia tidak menyerahkan Suling, Kuo Jia pasti akan memerintahkan Kuo Ping untuk membunuh Yang Wu di Profound Heaven Tower. Kemudian, Yang Zen melihat ke arah Yang Wudi. Pada saat ini, tatapan Yang Wudi bergetar. Kuo Ping telah melangkah ke alam asal tingkat 6. Membunuhnya semudah membalik telapak tangannya. Yang Zen menghela nafas tanpa daya. Segera setelah itu, Yang Zen mengalihkan pandangannya ke arah Suling. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Ya, Yang Zen sudah merencanakan untuk menyerahkan Suling. Lagi pula, kekuatan Kuo Ping jauh lebih kuat daripada Yang Wudi, dan Yang Wudi masih harus berpartisipasi dalam ujian mendalam menara surga tahun ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, Yang Wudi tidak akan pernah bisa memasuki menara surga yang mendalam lagi. Namun, sebelum Yang Zen dapat mengatakan apa-apa, dia mendengar Yang Wudi menggertakkan giginya dan berkata, bukankah itu Kuo Ping? Aku, Yang Wudi, tidak takut padanya. Selesai. Tak terkalahkan, kamu. Yang Zen langsung terkejut. Kuo Jia, di sisi lain, mau tidak mau mencibir karena malu, berkata dengan acuh tak acuh, Wali Kota Yang, sepertinya Anda akan segera mengirim pria berambut putih itu pergi. Dengan itu, Kuo Jia mendengus dan pergi. Setelah Kuo Jia pergi, Yang Zen menghela nafas tanpa daya dan berkata kepada Yang Wudi, tak tertandingi, kamu terlalu gegabah. Ayah, kakak Su telah menyelamatkan hidupku. Jika aku tidak membayarmu karena telah menyelamatkanku, apa bedanya aku dengan seorang pengecut atau sampah? Yang Wudi berkata dengan sungguh-sungguh.
Tapi apa yang akan kamu lakukan tentang Kuoping? Atau mungkinkah Anda tidak berencana untuk berpartisipasi dalam ujian menara surga yang mendalam? Anda harus tahu bahwa setelah Anda lulus ujian menara surga yang mendalam, Anda akan dapat memperoleh kekayaan yang tidak sedikit. Tidak apa-apa, karena putramu tidak ditakdirkan untuk berada di menara surga yang mendalam, maka putramu tidak akan pergi. Yang Wudi tersenyum saat mengatakan ini. Meskipun dia mengatakannya dengan lantang, hanya Yang Wudi yang tahu bahwa kehilangan kesempatan untuk memasuki menara surga yang mendalam setara dengan kehilangan kesempatan untuk menjadi prajurit yang kuat. Kerugian ini memang terlalu besar. Namun, dibandingkan dengan Suling, teman baiknya, dia lebih suka Yang Wudi melakukan sesuatu yang berbahaya. Hehe, saudara Yang, karena ujian menara surga yang mendalam sangat penting, mengapa kamu tidak berpartisipasi? Saat ini, Suling tiba-tiba mencibir dan berkata, Kakak Su, Kuoping itu telah melangkah ke alam asal tingkat ke-6. Aku pasti akan menjadi sasaran bajingan Kuoping itu jika aku berpartisipasi dalam ujian menara surga yang mendalam. Kata Yang Wudi dengan suara yang dalam. Aku akan menangani Kuoping itu. Saudara Yang, kamu dapat berpartisipasi dalam ujian menara surga yang mendalam. Lagi pula, kamu harus memahami nasibmu dengan baik. Mata. Suling dipenuhi dengan tekad saat dia berkata dengan serius. Mendengar ini, Yang Wudi tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Yang Sen pun terkejut. Suling ini baru berusia 16 tahun, bagaimana dia bisa menjadi lawan Kuoping? Lagi pula, Kuoping sudah berusia 20 tahun ini dan merupakan ahli alam asal tingkat 6. Antara Suling dan Kuoping, hanya ada celah yang tidak bisa diperbaiki. Suling tidak mungkin berurusan dengan Kuoping. Hehe, jika saudara yang mempercayaiku, maka silakan berpartisipasi dalam ujian menara surga yang mendalam. Pada saat itu, aku juga akan menemanimu. Suling tertawa pelan. Mendengar ini, Yang Wudi terdiam, sementara Yang Sen mengerutkan kening dan menatap Suling dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah beberapa saat, Yang Wudi berkata, Oke. Kakak Su, aku percaya padamu. Sore ini, kami berdua akan berpartisipasi dalam ujian menara surga yang mendalam. Sore harinya, di bawah bimbingan Yang Zen, Suling, Yang Wudi, dan Yang Hongyi semuanya tiba di pintu masuk Profound Heaven Tower. Suling telah mendengar bahwa asal-usul menara surga misterius terkait dengan kelahiran seorang ahli terkemuka di Kekaisaran Lanqing. Oleh karena itu, menara mistik Ski Split, yang dibuka setiap 3 tahun sekali, akan menarik banyak elit muda dari kerajaan Lanqing. Persyaratan untuk memasuki menara surga yang mendalam sangat keras. Seseorang hanya bisa masuk sekali seumur hidup, dan kekuatan seorang seniman bela diri tidak bisa lebih kuat dari kekuatan sejati. Mereka tidak boleh lebih rendah dari alam asal, dan usia mereka tidak boleh lebih dari 20. Ini secara langsung menyebabkan para seniman bela diri yang memasuki menara surga yang mendalam sebagian besar masih muda dan tampan. Kekuatan mereka berada di atas alam asal dan di bawah kekuatan sejati. Di masa lalu, ada beberapa prajurit yang mempertanyakan aturan menara surga yang mendalam. Mereka memiliki kekuatan dari kekuatan asli, dan mereka berusia lebih dari 20 tahun dan telah memaksa masuk ke menara, tetapi bahkan sebelum para prajurit itu mengambil setengah langkah ke dalam menara, mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa ada peluang besar di dalam menara surga yang mendalam, banyak praktisi bela diri yang kuat tidak berani menyerang. Mereka hanya bisa dengan patuh mengirimkan praktisi bela diri yang memenuhi persyaratan, berharap mendapatkan beberapa peluang besar. Ketika Suling datang ke menara surga yang mendalam, sudah ada banyak seniman bela diri di luarnya. Namun, kebanyakan dari mereka berada di alam asal tingkat ke-5. Lagi pula, kondisi untuk memasuki menara surga yang mendalam memang terlalu keras. Untuk seniman bela diri yang lebih muda dari 20 tahun, sangat sedikit dari mereka bisa mencapai alam asal tingkat 5. Lagi pula, Kekaisaran Lanqing hanyalah sebuah kerajaan. Itu pasti tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan negara-negara kuno di mana para ahli muncul dalam jumlah besar. Jika itu di kerajaan kuno, murid di bawah beberapa kekuatan besar biasanya memiliki kekuatan yang cukup besar. Sangat umum bagi mereka untuk mencapai alam asal tingkat ke-5 sebelum usia 20 tahun. Namun, itu sangat jarang terjadi di negara kecil seperti Kekaisaran Lanqing. Memang tidak banyak seniman bela diri yang benar-benar bisa menarik perhatiannya. Ada sekitar 5 dari mereka, dan semuanya memiliki kekuatan di atas alam asal tingkat ke-5. Ini termasuk orang yang ingin membunuh Suling, Kuoping. Tentu saja, yang paling menarik perhatian Suling bukanlah Kuoping. Lagi pula, Kuoping hanya berada di alam asal tingkat 6.
Pada saat itu, di dalam kerumunan, ada seorang ahli dari alam asal tingkat 7 dan ada 2 orang lainnya. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa di tempat sekecil itu, akan ada seorang seniman bela diri yang bisa mencapai alam asal tingkat 7 sebelum usia 20 tahun. Suling diam-diam mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu juga tidak buruk. Meskipun budidaya alammu hanya di alam asal tingkat 3, kekuatanmu secara keseluruhan telah mencapai alam asal tingkat 6. Kamu bahkan bisa langsung menuju alam asal tingkat 7. Jika Anda bertemu pria itu, selama Anda tidak menonjolkan diri, saya rasa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Anda. Kucing hitam itu berbaring di aurasea Suling. Sementara Suling mengamati para prajurit itu, kucing hitam itu juga mengamati mereka. Setelah itu, kucing hitam itu mengirimkan persepsinya ke menara surga yang mendalam. Namun, saat persepsinya menyentuh menara surga yang mendalam, itu langsung terguncang oleh pembatasan di dalam menara. Suling, ada yang aneh di menara ini. Dia? Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Suling terkejut dan berkata dengan heran, bukankah ini tempat pengujian menara surga yang mendalam? Bagaimana mungkin ada harta karun seperti itu? Tempat ini dibuka setiap 3 tahun, dan ada banyak prajurit yang datang dan pergi ke sini. Jika memang ada harta karun yang besar, maka itu seharusnya sudah diambil oleh prajurit lain sejak lama. Masuk, kata kucing hitam itu. Mendengar perkataan kucing hitam, Suling menjadi curiga. Dia memandang Yang Sen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Kota Yang, sebenarnya apa aturan untuk ujian menara surga yang mendalam ini? Menara surga yang mendalam memiliki total 9 lantai. Setiap lantai memiliki batasan yang memungkinkan seseorang untuk memasuki lantai berikutnya jika mereka melewati batasan tersebut. Yang Zen menjelaskan, legenda mengatakan bahwa ada peluang besar di menara ini, tetapi seseorang harus memasuki lantai 9 untuk mendapatkan peluang sebesar itu. Apakah ada yang pernah memasuki lantai 9? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Ekspresi Yang Zen menjadi dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, Dewa Bela Diri dan Penghancuran Shangguan dari Akademi Bela Diri Alkimia memasuki tingkat ke-9. Pemusnahan Shangguan. Ini adalah pertama kalinya Suling mendengar nama ini. Penasaran, dia bertanya, siapa dia? Saudaraku. Pada saat ini, Yang Wudi yang berdiri di samping Suling memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berseru. Aku tidak tahu. Suling menggelengkan kepalanya. Dalam ingatannya, dia tidak berhasil menemukan informasi apapun mengenai Shangguani. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Yang Wudi saat dia menatap Suling dengan kaget. Melihat ekspresi serius Suling, dia tahu bahwa Suling tidak berbohong. Memang, Suling tidak tahu tentang penghancuran Shangguan. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Baiklah. Karena Anda tidak mengetahuinya, izinkan saya memperkenalkannya secara singkat kepada Anda. Penghancuran Shangguan adalah nomor 1 saat ini di peringkat pertempuran Shenwu. Dia menyapu semua prajurit di kekuatan asli dan bisa disebut yang tak terkalahkan dewa perang generasi muda. Jadi, dia juga dikenal sebagai dewa perang. Mata Yang Wudi dipenuhi rasa iri saat dia berbicara. Dia hanya prajurit teratas dari kekuatan asli, mengapa dia tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya? Suling tidak berpikir begitu dan menjawab dengan heran. Tapi dia baru berusia 21 tahun dan sudah berada di level ke-7 dari kekuatan sejati. Yang Wudi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, apakah menurut Anda dia tidak terkalahkan di antara teman-temannya? Setelah mendengarkan perkenalan Yang Wudi, Suling tidak bisa menahan cemberut. Penghancuran Shangguan sebenarnya sekuat ini. Mampu melangkah ke tingkat ke-7 dari kekuatan asli pada usia 21 dan menyapu bersih semua prajurit perkasa dari kekuatan asli, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Shangguan Anio. Orang ini memang tak terkalahkan di antara teman-temannya. Melihat Suling berhenti berbicara, Yang Wudi tersenyum dan berkata, Saudara Su, jarang melihat seseorang seperti Shangguan Nian dalam beberapa ribu tahun. Akademi Bela Diri Pil bahkan menggunakan semua sumber daya mereka padanya, saya harap dia bisa menjadi pemuda tertinggi. Hehe, pemuda tertinggi. Suling tidak bisa menahan senyum karena malu. Di kehidupan sebelumnya, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama. Meskipun Shangguan Nenu kuat, dia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan masa lalunya. Kemungkinan besar bahkan lebih mustahil untuk menjadi pemuda tertinggi. Baiklah, mari kesampingkan Shangguan Annihilation dulu. Profound Heaven Tower akan segera dibuka.
Kalian berdua harus bersiap-siap. Yang Sen dapat melihat bahwa hati Suling lebih tinggi dari surga, tetapi itu belum tentu merupakan hal yang baik. Hari ini, pertanyaan ke lantai mana Suling akan menentukan masa depannya. Suling dan Yang Wudi beristirahat sejenak. Kemudian, mereka mendengar teriakan nyaring, menara surga yang mendalam telah dibuka. Setelah mereka berdua saling memandang, mereka bergegas ke menara surga yang mendalam. Tak terkalahkan, kamu harus melakukan yang terbaik. Selama kamu mampu mencapai tingkat kelima, ayahmu akan puas. Yang Zen berkata sambil tersenyum sambil menatap sosok Yang Wudi yang pergi. Castellan Yang, kamu tidak khawatir putramu akan keluar hidup-hidup? Apakah kamu benar-benar khawatir putramu akan dapat mencapai lantai 5? Tiba-tiba, seringai menghina terdengar. Yang Zen berbalik dan dengan dingin menatap orang yang berbicara. Itu tidak lain adalah Kuo Jia. Hehe, tentu saja ada seseorang yang dapat melindungi keselamatan putraku. Sebaliknya, Patriark Kuo, apakah kamu tidak khawatir Kuo Ping akan mati di menara surga yang mendalam? Yang Zen segera mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu. Tatapan Kuo Jia tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan galak, Kuo Ping telah melangkah ke alam asal tingkat ke-6. Di menara surga yang mendalam, hampir tidak ada orang yang bisa membunuhnya. Juga, Wali Kota Yang, tahukah Anda siapa ahli yang berada di alam asal tingkat 7 itu? Mendengar kata-kata itu, Yang Sen langsung terkejut. Dia memang memperhatikan bahwa ada seorang pemuda tampan yang memiliki kekuatan alam asal tingkat 7. Itu juga menyebabkan dia sedikit terkejut, lagi pula, jika dia mencapai alam asal tingkat 7 sebelum usia 20 tahun, mungkin dia bahkan bisa mencapai alam Zenwu sebelum usia 20 tahun. Dia pasti seorang jenius puncak. Yang Zen tidak akan pernah berpikir bahwa tingkat ke-7 dari seniman bela diri alam asal sengaja diatur oleh Kuo Jia. Hehe, Tuan Kota Yang, aku terpaksa terpojok. Suling harus mati hari ini. Adapun Yang Wudi, dia juga harus mati. Dengan seorang seniman bela diri di alam asal tingkat ke-7 yang mengawasinya, yang di mendalam menara surga dapat menyelamatkan putramu. Kuo Jia mencibir dengan mata setengah tertutup. Kuo Jia, jika putraku meninggal di menara mendalam surgawi ini, maka keluarga Guomu harus memulai perang dengan kediaman Tuan Kota. Yang Zen berkata dengan tegas. Ayo berjuang. Kuo Jia menjawab dengan dingin. Suling dan Yang Wudi memasuki menara surga yang mendalam bersama. Sesampainya di tingkat pertama menara surga yang mendalam, Suling kemudian memberitahu Yang Wudi, kamu harus mengikutiku dengan cermat. Meski tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Suling, namun melihat tatapan percaya diri Suling, Yang Wu tetap menganggukkan kepalanya. Ada banyak seniman bela diri yang memasuki lantai pertama menara surga yang mendalam, tetapi tes lantai pertama terutama untuk menguji kekuatan seorang seniman bela diri. Selama kekuatan seorang seniman bela diri bisa mencapai 10 lembu jantan, mereka akan lulus ujian di lantai pertama. Bagi sebagian besar seniman bela diri Origin Realm, kekuatan 10 banteng tidaklah sulit. Suling dengan cepat melangkah maju dan berjalan di depan batu itu untuk menguji kekuatannya. Kemudian, dia mengedarkan energi suanya dan langsung menekan batu itu. Tidak lebih dan tidak kurang, kebetulan bahwa kendalinya atas kekuatan telah lama mencapai ranah penyempurnaan yang mendominasi. Melihat Suling telah lulus ujian, Yang Wudi juga dengan cepat melangkah maju dan melemparkan pukulan ke atas batu, mengenai tepat di depan kekuatan 15 ekor lembu jantan. Tanpa diragukan lagi, kekuatan dari 15 banteng ini adalah semua kekuatan Yang Wudi. Suling dan Yang Wudi sama-sama melewati level 1 dan memasuki level 2. Masih banyak seniman bela diri di lantai 2, hanya sedikit lebih sedikit dari lantai pertama. Tes lantai 2 terutama pada kekuatan jiwa seniman bela diri. Selama kekuatan jiwa seseorang mencapai peringkat kedua, mereka akan lulus ujian. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwa seorang seniman bela diri akan diuji di sini. Kali ini saya benar-benar harus menyingkirkan banyak seniman bela diri. Suling tersenyum malu. Orang harus tahu bahwa kekuatan seorang seniman bela diri dan kekuatan jiwa seorang seniman bela diri adalah dua konsep yang sangat berbeda. Ini karena pengejaran Dao bela diri adalah pengejaran kekuatan murni. Kekuatan jiwa, di sisi lain, adalah sesuatu yang dikejar oleh para alkemis, pandai besi, dan profesi khusus lainnya. Terlepas dari apakah itu apoteker atau pembuat pedang, semua pekerjaan membutuhkan kekuatan jiwa untuk membimbing seseorang untuk maju. Secara umum, seorang seniman bela diri dengan kekuatan jiwa peringkat kedua akan memiliki kualifikasi untuk menjadi alkemis peringkat kedua. Namun, agar seorang seniman bela diri mengejar jalur bela diri yang paling tangguh, jarang bagi mereka untuk secara khusus meningkatkan jiwa mereka.
kekuatan jiwa banyak seniman bela diri menjadi lemah. Dengan demikian, Suling berkata bahwa pasti akan ada banyak pembudidaya yang tersingkir di lantai 2. Kekuatan jiwa peringkat kedua bukanlah sesuatu yang memang. Semuanya seperti dugaan Suling. Banyak prajurit memandangi batu jiwa di depan mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Mereka kemudian memilih untuk meninggalkan menara surga yang mendalam, namun, ada juga beberapa seniman bela diri yang langsung naik dan menggunakan tangan mereka untuk mengambil batu jiwa, menguji kekuatan jiwa kelas 2, namun, para prajurit itu terlalu sedikit. Menurut pengamatan Suling, mereka paling banyak 20 prajurit dengan kekuatan jiwa kelas 2. Suling sengaja melihat sekeliling lantai 2, tapi tidak menemukan jejak Kuoping. Ada juga beberapa seniman bela diri yang berada di atas alam asal tingkat kelima. Mereka yang mampu memiliki kekuatan alam asal tingkat 5 di usia yang begitu muda memang bukan orang biasa. Suling tertawa pelan. Segera setelah itu, dia juga dengan cepat melangkah maju dan memegang batu jiwa di tangannya. Sinar cahaya oranye dipancarkan dari batu jiwa. Batu jiwa memancarkan cahaya oranye, ini adalah simbol kekuatan jiwa kelas 2. Melihat Suling telah lulus ujian, Yang Wu pun berjalan di depan Soul Stone. Dia meraih batu jiwa dan batu jiwa itu langsung memancarkan cahaya kuning. Lampu kuning mewakili kekuatan jiwa tahap ketiga. Aku tidak pernah berpikir bahwa saudara yang benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Suling tertawa. Yang Wudi memiliki kekuatan jiwa kelas 3 berada dalam ekspektasi Suling. Bagaimanapun, Suling selalu berpikir bahwa Yang Wudi mengambil jurusan seni bela diri. Namun, dari kelihatannya, Yang Wudi adalah seorang master di bidang alkimia. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yang Wudi memiliki kekuatan jiwa peringkat ketiga? Orang harus tahu bahwa memiliki kekuatan jiwa kelas 3 yang memungkinkan seseorang menjadi apoteker kelas 3 tidaklah sesederhana itu. Saudaraku Su, karena jumlah level meningkat, akan semakin sulit untuk lulus ujian menara surga yang mendalam. Kita harus berhati-hati. Yang Wudi mengingatkan. Baiklah. Suling menatap Yang Wudi dalam-dalam. Setelah itu, keduanya menuju ke lantai 3. Jumlah seniman bela diri di lantai 3 menjadi sangat langka. Sebagian besar seniman bela diri dihentikan oleh tes kekuatan jiwa di lantai 2. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa menara surga yang mendalam benar-benar akan menguji kekuatan jiwa seorang seniman bela diri? Lantai 3 menguji kemampuan seorang seniman bela diri untuk menahan tekanan. Begitu seorang seniman bela diri memasuki ruang lantai 3, tekanan yang menakutkan akan turun ke tubuh mereka. Suling dan Yang Wudi secara alami tidak dapat melarikan diri. Begitu mereka berdua memasuki lapisan ketiga, mereka merasakan gaya gravitasi yang menakutkan menekan tubuh mereka. Untuk sesaat, Yang Wudi tidak bereaksi. Dia berlutut di tanah, dengan punggung membungkuk sangat rendah sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Tentu saja, dibandingkan dengan Yang Wudi, prajurit lain tidak jauh lebih baik. Banyak praktisi bela diri bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun di bawah gravitasi yang mengerikan. Mereka tidak bisa bergerak maju, apalagi pergi ke lantai 4. Tes lantai 3 sesederhana itu, tes gravitasi. Tapi ujian sederhana seperti itu telah menghentikan para prajurit itu. Ini karena gravitasi level ini memang sangat kuat. Jika tubuh seorang praktisi tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu berjalan tegak. Kakak Yang, bagaimana kabarmu? Di bawah gravitasi yang menakutkan, Suling tidak merasakan apa-apa. Dia memandang Yang Wudi di sampingnya dan bertanya dengan suara rendah. Yang Wudi memandang Suling. Dia sangat terkejut. Jelas bahwa gravitasinya sama, tetapi mengapa Suling bisa menahannya dengan mudah? Pada saat ini, di mata Yang Wudi, gravitasi yang dialami Suling sama dengan miliknya, tetapi sebenarnya tidak. Ini karena di lapisan ketiga gravitasi, kekuatan gravitasi terutama bergantung pada konsentrasi Xuan Qi seorang seniman bela diri. Suling memiliki 4 inti mendalam dan konsentrasi Qi mendalam di tubuhnya sebanding dengan para ahli di alam asal tingkat 6. Dia bahkan mendekati level 7 dari alam asal. Dengan demikian, gaya gravitasi yang saat ini ditanggung oleh Suling adalah sesuatu yang hanya bisa ditahan oleh ahli alam asal tingkat 6. Namun, meski begitu, Suling bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan bisa berjalan sesuka hatinya di bawah gravitasi ini. Bagaimanapun, Suling telah menggunakan pil tulang giok dingin sebelumnya, dan efek terbesar dari pil tulang giok dingin adalah membersihkan tulang para praktisi bela diri. Jadi, pada saat ini, tubuh Suling bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang seniman bela diri biasa.
Adapun kekuatan fisik Suling, itu beberapa kali lebih kuat dari seorang seniman bela diri dari tingkat yang sama. Jika tidak, Suling tidak akan mampu menahan gravitasi yang harus mampu ditanggung oleh seniman bela diri Origin Realm tingkat 6. Kakak Su, tubuhmu benar-benar terlalu abnormal. Wajah Yang Wudi menjadi pucat saat dia dengan paksa mengedarkan Xuan Qi di tubuhnya dan berdiri. Namun, punggungnya masih bengkok dan dia memandang Suling seolah berada di bawah tekanan besar. Hehe, mungkin karena tulangku lebih keras. Suling tertawa, karena kakak yang masih bisa bertahan, ayo kita menuju lantai 4. Baiklah. Yang Wudi dengan enggan menjawab. Saat ini Yang Wudi hanya ingin cepat-cepat meninggalkan lantai 3, karena tekanan dari lantai 3 memang terlalu besar. Yang Wudi tidak ragu bahwa jika dia tinggal di lantai 3 terlalu lama, Xuan Qi di tubuhnya akan dikonsumsi oleh gravitasi. Begitu saja, Suling perlahan berjalan menuju lantai 4. Jika bukan karena dia mengkhawatirkan kondisi Yang Wudi, Suling mungkin sudah mulai berlari sejak lama. Lagi pula, gravitasi di sini adalah permainan anak-anak untuk Suling. Dengan sangat cepat, Suling dan Yang Wudi tiba di tingkat keempat. Tidak ada lagi seniman bela diri di lantai 4. Begitu dia memasuki lantai 4, Yang Wudi jatuh ke tanah, seolah beban berat telah diangkat darinya. Dia hampir sepenuhnya kelelahan karena tekanan gravitasi lantai 3. Melihat Yang Wudi tidak cukup kuat, Suling mengeluarkan pil penguat asal dari dadanya dan berkata, kamu bisa istirahat di sini sekarang.